Halo Sinekri. Lagi bareng gua Arya Dan Anti. dan karena masih di rumah aja untuk hari ke 125 lebaran. Nggak tahu hari keberapa karena saking bosannya di rumah kita sampai membandingkan ya salah satu karakter yang ada di film dan series yang mungkin kalian semua udah nonton. The Punisher. Bener banget. Jadi seperti yang kalian tahu, Punisher ini adalah salah satu karakter dari komik Marvel ya, dan dia itu udah pernah ada film layar lebarnya sama seriesnya lah, yang jelas. Cuman ada 3 film layar lebarnya itu. Yang pertama itu film yang tahun 89, udah lama banget tuh dulu. Yang mainnya Dolph Lundgren yang jadi Punisher-nya. Maju jauh banget, ada film The Punisher tahun 2004 ya kalau nggak salah. Ini Thomas Jane yang mainnya. Setelah itu 4 tahun kemudian ada lagi Punisher yang mainnya Ray Stevenson ya kalau nggak salah. Setelah itu baru deh ada seriesnya nih di Netflix. Punisher juga yang mainnya adalah John Bernthal ya. Kesukaan aku. Aku sih milih series ya. Ya. Kalau suruh milih, tapi seriesnya juga kan udah 2 season. Aku lebih suka yang pertama. John Bernthal tuh emang mukanya muka-muka kayak tidak bisa istirahat gitu, jadi kayak muka-muka yang pengen berantem terus. Nah, Punisher tuh seperti itu, cocok sekali gitu. Cuman kalau yang versi Thomas Jane sama Ray Stevenson tuh ya bagus aja dua-duanya. Thomas Jane itu kayak versi Punisher yang lebih membumi gitu, jadi kayak awal mula Punisher yang emang bener-bener kayaknya realistis nih gitu, lebih apa namanya, lebih merakyat lah gitu. Kita tahu dia gimana, keluarganya gimana, sampai akhirnya dendamnya kayak gimana gitu. Jadi kayak oke aja sih pas ngelihat. Sayangnya emang nggak ada lagi si Thomas Jane di Punisher gitu ya. Makanya tahun 2012 atau tahun berapa gitu ada film pendeknya di YouTube. Iya. Dirty Laundry ya. Itu kayak homage gitu kali. Secara mengejutkan sebenarnya Punisher yang tahun 2008 yang Ray Stevenson itu tetap fun gitu pas nontonnya. Emang sih komik banget gitu ya, dan kekerasannya itu yang benar-benar berlebihan gitu loh. Iya, itu sih ya yang kamu bilang itu lebih fun kan. Tapi aku dipikir-pikir ya gimana ya, terlalu brutalnya sih seru. Aku suka aja gitu kan. Cuman kayak ada yang aneh aja kalau terlalu kayak gitu. Kayak misalnya kamu nonjok muka, itu salah satu yang aku suka sih. Dia nonjok muka sampai mukanya bolong, gila itu sih kayak anjir kaget. Tapi gimana ya, mungkin nggak sih gitu kan. Mungkin 2004 sama series gitu, dia tuh yang aku suka kalau misalnya berantem dia tuh luka-luka gitu. Bisa ada, bahkan di series kan dia hampir mati berapa kali kan, sampai yang gitulah. Kalau yang ini tuh enggak, ya nggak sih, dia kayak terlalu kuat gitu, overpower. Soalnya mungkin banyak orang mikir itu mah film kelas B jadinya ya, karena kan cuman kekerasan doang gitu ya. Tapi kalau kalian nonton lagi ya gitu, karakternya seru semua loh. Maksudnya ada si Punisher-nya gitu yang tinggi gede. Terus penjahatnya si Jigsaw gitu, dan saudaranya yang gila. Itu tuh kayak mereka itu komikal banget gitu, kayak Joker versi murah lah gitu ya, tapi seru gitu ngelihat tindak tanduknya itu. Terus ya dengan action apa namanya, action menggunakan senjata api ala John Wick lah mungkin ya. Dulu belum ada John Wick tuh, tapi ya di sini kayak udah dimulai gitu. Itu asik sih. Dan film yang Punisher pertama juga kataku bagus aja karena apa namanya ya, ada bagian-bagian yang ikonik juga, kayak dia berantem sama yang orang Rusia yang tinggi. Itu kan kayak salah satu adegan action yang kayaknya tidak bisa dilupakan gitu ya. Iya banget, itu gila sih di situ. Gede banget itu. Dan koreografinya bagus banget gitu. Di situ kayak diliatin dia berantem pakai semua alat yang ada gitu kan. Dan bingung gitu mau gimana gitu. Itu tuh jadi kayak ngeliatin ya Punisher kayak gini gitu, nggak bisa juga menang terus gitu. Itu keren sih. Dan itu katanya wrestler ya, dia pro wrestler, dan pada saat ada kan adegan dia pakai pisau gitu, itu katanya sempat ketusuk beneran loh. Gila juga. Akhirnya di film itu juga ngeliatin kalau Punisher ya bukan jago secara apa namanya otot juga kan, dia ngalahin Horsen dengan cara otak juga gitu ya. Aku suka juga. Nah, jadi maksudnya pakai intrik gitu, dia mendingan adu domba aja gitu antara keluarga. Nah itu tuh
kata aku menarik gitu. Nggak semuanya harus dengan kekerasan dan bantai-bantai gitu. Walaupun di akhirnya emang diserang juga kan terakhir. Tapi ya kalau origin yang series season 1 Punisher emang oke sih. Maksudnya untuk awal mula ya, awal mulanya Punisher. Kalau yang season 2 itu aku kurang sukanya karena agak kepecah gitu loh. Jadi kan kalau yang di pertama Jigsaw kan, maksudnya musuh utama lah ya. Nah kalau yang di kedua itu jadi dia ada dua yang nyari dia gitu. Yang pertama udah jelas si Jigsaw kan. Yang kedua itu ada satu karakter lagi, John namanya. Terus ada Micro-nya juga bagus ya di series. Nggak kayak Micro yang di 2008. Warzone ya. Ya emang karena ceritanya di situ kayak Micro-nya udah established aja sih, udah ada aja ya. Cuman kita nggak pernah tahu Micro kayak gimana gitu ya kalau di 2008 itu. Cuman di yang 2004 kan nggak ada Micro ya. Katanya si sutradaranya nggak suka ya ada karakter itu, jadi dihilangin aja. Tapi masuk akal sih karena kan emang benar-benar baru mulai kali ya di 2004. Jadi kayak emang dia nggak ada yang ngebantu gitu awal. Cuman di series hubungan si Punisher sama si Micro ini lumayan cukup kegali ya, bener. Mereka kayak apa, love hate relationship gitu. Awal ketemunya juga kan unik ya. Kok bisa tahu ternyata dia hacker juga kan. Terus diceritain keluarga Micro-nya juga menarik ya. Udah sempet suka ternyata enggak. Musuh ya di seriesnya juga ya si Jigsaw lumayan oke ya. Walaupun dibuat plotnya jadi kayak apa, sahabat yang jadi musuh gitu ya. Itu klasik sih sebenarnya kayak gitu. Di endingnya season 1 diliatin kan dia kayak digesrek ya. Iya, mukanya digini-giniin. Tapi dia pas di season 2 cuman kayak seret gitu, luka-luka kecil doang. Ya mungkin karena pengen realistis kali, tapi serealistisnya juga kayaknya kurang realistis. Iya, itu mah kayak luka robek doang. Sedangkan kan kalau di seriesnya itu ini kaca nih, ini muka, gini-gini loh. Digesrek-gesrek, gak mungkin kayaknya cuma luka gini doang. Parah banget gitu. Makanya aku suka sama Jigsaw-nya di Warzone, soalnya gila men. Dia sekalian aja digiling di tempat beling-beling ya. Sama kaca. Iya, dan jadinya kan kayak gitu, kayak beneran Jigsaw kan. Jigsaw maksudnya puzzle gitu. Dan ya visualisasinya emang komik banget sih. Lu mau cari Punisher yang realistis dapat. Punisher ya? Punisher. Sunda pisan. Enggak. Punisher yang realistis dapat, yang komik juga kalau pengen lihat ya Warzone lah kayaknya paling cocok ya. John Travolta juga sebenarnya di situ jadi villain yang lumayan lah, maksudnya gimana ya, nggak memorable banget tapi lumayan lah gitu. Aura jahatnya ada lah dikit. Dan di yang 2008 juga si Jigsaw sama aja sebenarnya kan. Cuman ada perlawanan lah dari saudaranya yang gila gitu ya. Tapi kalau di series series tuh seimbang gitu. Soalnya Jigsaw-nya emang kayak ya sama-sama satu alma mater kan, kayak tentara juga gitu. Jadi kayak emang seru aja gitu ngelihatnya. Dan Punisher-nya yang emang nggak punya siapa-siapa kecuali si Micro ya yang nolongin gitu. Terus kalau yang di season 2 selain ada Jigsaw itu si Billy Russo, ada juga kan lawannya yang Frank itu juga jago banget, gila. Oh iya. Jago banget, dan agamis ya namanya. Dan agamis gitu. Itu tuh Eden sih itu sampai beneran ancur-ancuran berantemnya itu juga jago. Jadi seimbang. Sebenarnya dia bisa dibilang orang baik nggak? Ya vigilante lah, dia mah kayak Batman gitu. Cuman kan bedanya dia mah ya bantai aja, bunuh gitu. Kalau Batman kan punya kode gitu, tidak bisa membunuh gitu. Kalau Punisher mah masa bodoh. Iya. Yang penting tapi Punisher kan cuma bunuh orang jahat. Biarpun pernah beberapa kali bunuh orang baik aja. Makanya aku seneng gitu kalau nonton yang Warzone, yang adegan ada yang satu dia nyandera anaknya, tahu nggak, yang di meja makan. Udah kata temennya, aku akan lapor ke polisi. Ya udah lapor, terus ditembak kepalanya. Itu kan kayak udahlah ngapain lapor, anjir, orang jahat mah bantai aja gitu. Oh, sama ini juga, sama series yang season 2 itu kan terakhirnya Billy Russo udah ditembak sama Agent Madani kan. Jadi ditembak 3 kali di perut bolong gitu. Jadi kan nembus kan, kelihatan lubang-lubangnya. Nelfon Curtis kan, dia bilang ini, maafin kalau misalnya saya ada salah gitu-gitu. Temenin saya dong, saya nggak mau mati sendiri, dia bilang gitu. Udah, terus dia mau pingsan lagi, terus ternyata Curtis nelponnya ke Frank. Terus itu tuh udah kayak dramatis banget, udah kayak mau minta maaf gitu. Terus si Frank Castle dia lagi ngomong, aku benar-benar jeder sendiri. Jadi lo ngomong, aku pikir dia bakal kayak mengungkapkan gitu. Emang sih rencananya mungkin mengungkapkan, cuman kayak nggak mau denger gitu. Kalau misalnya ada orang yang belum nonton sama sekali, kamu menyarankan yang mana dulu? Yang mana ya? Punisher yang Thomas Jane lah nonton, yang 2004 dulu. Biar tahu awalnya kenapa dia begitu ya, secara jelas. Kalau yang series juga langsung nonton series juga oke juga sih, season 1. Kalau aku dulu series dulu. Series dulu ya, baru filmnya. Menurut kalian Punisher mana ya?
yang paling oke di layar kaca. Asik, harus di layar kaca ya. Sukanya kayak aku yang series? Iya, betul. Atau kamu? Ala Thomas Jane ya. Silakan. Kalaupun ada lagi, kira-kira siapa yang cocok meranin Vanisher ya? Kalau misalkan dibikin lagi, katanya ada rencana Disney mau bikin lagi, karena kan Marvel udah ada di bawah Disney. Tapi tahu udah filmnya bakal jadi kayak gimana. Tahu sendiri Disney mah buat anak-anak ya, bukan buat orang dewasa. Nggak ada gitu. darahnya dong. Iya, makanya agak males gitu. Tapi ya udahlah. Dan kalau ada ide lagi, kita mau ngomongin karakter apa lagi yang berkali-kali dibikin filmnya, komen juga ya. Ya. Siapa tahu menarik untuk dibandingkan ya. Dan siapa tahu emang bagus semuanya kayak Vanisher ini ya. Iya. Jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram Snackgrip, nyalain lonceng, dan beli kaos ya. Jangan lupa beli kaosnya online aja, karena kalian gak usah keluar rumah dulu lah. Ya. Lagi begini mah ya, di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan. Betul, jaga kesehatan dan makan yang sehat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.